Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Rabbi srohli sodri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Saya Arsan dari PPG tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin, Banten. Terima kasih telah membersamai saya dalam kesempatan yang mulia ini. Kembali lagi ketemu dengan anak-anak. Mudah-mudahan di pembelajaran kali ini lebih enjoy dan lebih asik. Sebelumnya ucapan terima kasih terhadap pengelola kampus yang memberikan kesempatan untuk saya dalam hal ini sebagai guru pengampu mata pelajaran fikih di sekolah kami, Madrasah Aliyah Madinatun Najah. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memberikan atau memaparkan tentang materi pembelajaran. Ini kesempatan yang berbahagia sekali tentunya untuk bisa menyapa lewat media pembelajaran dengan komputerisasi kemajuan teknologi pada saat sekarang ini. Tantangan dan hambatan tidak lagi menjadi hal yang menghalangi kita untuk memajukan pendidikan di madrasah. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sesuai dengan kelas yang saya ampu di lembaga kami, yaitu kelas 10 untuk pembelajaran mata pelajaran fikih. Di sini akan saya bahas tema yaitu berbagai macam sholat. Seperti itu. Lanjut, sebelum kita memulai lebih jauh, tujuan daripada sesi pembelajaran ini yaitu untuk memahami daripada, kemudian yang kedua adalah sholat, dan yang adalah syarat dan rukun atau yang kita bahas dalil yang berkaitan tentang sholat. Baik, anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa menyimak bersama pembelajaran ini, bisa dicatat dan bisa diperhatikan isi materi yang akan kita bahas. Masuk pada pembahasan pertama sesuai dengan tujuan sesi ini, yaitu pengertian sholat. Ya, apa itu sholat? Sholat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan setiap muslim yang berakal dan baligh. Sholat adalah ibadah yang mengandung doa, pujian dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelaksanaannya sendiri pun bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita sebagai umatnya berkenaan dengan sholat, yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Seperti itu sebagai pengetahuan dasar berkenaan dengan sholat yang akan kita bahas. Ini sedikit pengertian sholat sebelum kita masuk pada bahasan inti. Kemudian yang pembahasan yang kedua adalah berbagai macam sholat. Ya, bisa terlihat di layar ya.
Secara garis besar, sholat dibagi atas dua jenis, ya. Jadi pembagian sholat ini dibagi atas dua jenis. Pertama adalah sholat fardu, ya, sholat fardu. Dan yang kedua adalah sholat sunnah. Nah, inilah pembagian sholat secara garis besar. Nanti kita akan uraikan satu persatu, ya. Lanjut pada materi selanjutnya. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim 5 kali sehari semalam. Yaitu pertama adalah sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, inilah sholat fardu terbagi atas 5, ya, yang bisa dikerjakan sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali dalam sehari semalam. Pada materi selanjutnya, di dalam sholat fardu, ya, ada syarat dan rukunnya. Yang akan kita bahas pertama adalah syarat-syarat sholat, yaitu ada 8, ya. Pertama adalah beragama Islam. Nah, ini karena kita sebagai agama Islam, maka jadi kewajiban kita, ya. Kedua adalah sudah balik dan berakal. Dan yang ketiga adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini pembahasan ini dibahas di materi sebelumnya, ya. Bersuci dan tata cara membersihkan najis, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis. Seperti itu. Kita nggak boleh sholat di tempat yang ada najisnya. Nah, ini menjadi syarat daripada sholat fardu itu. Kemudian yang kelima adalah menutup aurat, ya, menutup aurat. Aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, seperti ini. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah menghadap kiblat. Nah, seperti itu. Ya, menghadap kiblat. Kita nggak boleh menghadap ke selain kiblat. Makanya perlu ditekankan pada niat sholat itu mustaqbilal kiblati, ya, diniatkan menghadap ke kiblat. Kemudian syarat yang ketujuhnya adalah masuk waktu sholat. Jadi kita melaksanakan sholat ini menjadi syarat. Kalau belum masuk waktunya, ya nggak boleh, ya. Jadi maghrib, sholat di waktu maghrib, isya, sholat di waktu isya, dan begitu seterusnya. Kemudian yang adalah niat, ya, niat sesuai dengan sholatnya masing-masing, karena berbeda-beda niatnya, mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seperti itu. Nanti dibahas secara rinci di pembahasan tentang sholat itu sendiri. Baik, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu rukun sholat, ya. Nah, tadi syarat sholat, sekarang adalah rukun sholat. Apa saja rukun-rukun sholat itu? Rukun sholat di sini ada 12 yang ingin disampaikan. Pertama adalah takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, ya, setelah membaca niat. Kemudian berdiri
dalam sujud fardu bagi yang mampu. Nah, bagi yang tidak kuat ya tidak fardu ya. Makanya kadang kita melihat ada orang yang sholat sambil duduk karena sudah tidak mampu lagi berdiri. Nah ini maksudnya poin kedua. Kemudian rukun yang ketiga adalah membaca surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah surat pertama. Itu setiap rakaatnya dibaca. Kemudian dilanjutkan dengan surat pilihan yang lain. Ketika kita sholat sendirian maka boleh panjang suratnya. Tapi ketika kita sholat berjamaah apalagi kita sebagai imam maka diperpendek jadi sunnah. Karena kita melihat jamaah yang ada di belakang kita harus diperhatikan. Ada yang sudah tua atau ada yang berprofesi berbeda, mungkin sibuk. Makanya kita harus mengetahui jamaah yang ikut dengan kita. Kemudian yang keempat adalah rukun sholat ini adalah ruku. Ya. Kemudian yang kelima adalah bangkit dari ruku. Ya, seperti itu. Kemudian setelah bangkit dari ruku, sujud. Nah, setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian yang kedelapan, yaitu adalah tasyahud awal. Kemudian yang kesembilan, duduk akhir. Ya. Dan yang ke-10 adalah tahiyat akhir, tahiyat terakhir. Kemudian yang ke-11 ditutup dengan salam. Ya, yang ke-12-nya ini jangan lupa sampai di awal tidak berniat untuk sholat. Ya, jadi niat bagian daripada rukun sholat seperti itu. Anak-anak yang berbahagia, mudah-mudahan tenang dan belajar ini membuat kita menjadi lebih semangat ya. Lanjut pada sesi selanjutnya. Tadi kita telah membahas sholat fardu. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan sholat sunnah ya. Sholat sunnah ini apa? Sholat sunnah adalah untuk dikerjakan oleh setiap muslim pada waktu tertentu atau dalam situasi tertentu, tetapi tidak wajib ya, tidak wajib. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap muslim ya, tapi tidak wajib. Nah, itu menjadi catatan bedanya dengan sholat fardu tadi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Ya, ini ada beberapa sholat sunnah yang perlu diketahui bersama. Bagian daripada sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang sering kita dengar istilah sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Nah, ini beberapa sholat yang dijelaskan di sini, sholat sunnah ya. Yang kedua adalah sholat witir. Nah, sholat witir ini menjadi sholat penutup ibadah di malam hari, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini dikerjakannya kapan? Ketika kita bangun dari tidur. Afdolnya itu dikerjakan di setiap sepertiga malam terakhir. Nah, ini masalah sholat tahajud ini lebih afdol ya. Kemudian yang keempat adalah sholat taraweh. Nah, ini terkhusus dilaksanakannya di bulan suci Ramadan.
tidak dikerjakan di luar bulan suci Ramadan. Sudah sangat familiar lah di kalangan kaum muslimin dan muslimat yang berkaitan dengan masalah sholat tarawih ini. Kemudian yang kelima adalah sholat duha. Nah, sholat duha ini dikerjakan di pagi hari, sekitar ya matahari sudah terbit sampai menjelang zuhur, itu masih termasuk waktu duha. Dan yang keenam, sholat tahiyatul masjid, dikerjakannya ketika kita masuk ke masjid sebelum menunaikan sholat yang lain. Dahulu lebih baiknya sholat tahiyatul masjid kita laksanakan. Kemudian yang ketujuh adalah sholat istikhoro. Nah, sholat istikhoro ini sholat sunnah yang apabila kita kesusahan dalam menentukan pilihan, ya pilihan. Jadi berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan supaya dimudahkan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan yang ke-8 adalah sholat hajat. Nah, kita memiliki keinginan sebagai seorang siswa berkeinginan ingin ranking 1, ya kan. Selain belajar, kita juga berdoa, bisa lewat sholat hajat ini, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keinginannya tadi, hajatnya tadi untuk jadi nomor 1 di kelasnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seiring berjalan antara belajar yang diistilahkan dengan berikhtiar, kemudian dikuatkan dengan doanya, bisa lewat sholat hajat. Nah, seperti itu. Termasuk Bapak juga ya. Kesembilan adalah sholat taubat. Nah, sholat ini sholat yang kita lakukan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala khilaf dan kesalahan yang kita lakukan. Jadi memohon agar diampunkan segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Itu. Nah, yang adalah sholat awabin. Nah, sholat awabin ini dikerjakan antara sholat maghrib dan sholat isya sebagai permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Ini ada 10 sholat sunnah yang bisa disampaikan. Masih ada lagi beberapa sholat-sholat sunnah yang lain. Tentunya tidak dibahas semuanya. Lanjut kepada materi, yaitu sholat menurut para ulama mazhab. Ya, ini masih pengertian daripada sholat. Ya, menurut para ulama dari 4 mazhab fikih, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, ketentuan sholat ini mereka memiliki kesepakatan tentang beberapa hal seperti rukun sholat. Ya, rukun sholat sudah kita bahas tadi. Nah, apa itu rukun sholat? Adalah bacaan dan gerakan yang wajib dilaksanakan dalam sholat dan tidak boleh ditinggalkan, baik karena sengaja atau tidak tahu maupun lupa. Nah, ini pentingnya kita memahami dan mengetahui syarat dan rukun sahnya sholat. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi ada berapa rukun dan syarat sholat tadi. Ini pendapat para ulama fikih tentang sholat seperti itu.
Kemudian di sesi ini yang keempat tadi dijelaskan di awal itu dalil-dalil tentang sholat. Banyak sekali dalil di dalam Al-Quran yang kewajiban kita mengerjakan sholat. Begitupun dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, ini anjuran untuk laksanakan sholat. Wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat. Kerjakanlah, dirikanlah sholat. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan di sini, ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumu ramadan wa saumu. Nah, ini hadis Nabi tentang perintah sholat, ya. Jadi sholat itu sendiri adalah rukun Islam, ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Pertama adalah syahadat, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Muhammad adalah utusan Allah, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah sholat. Nah, di sini sabilo wa iqamis sholat, ya. Seperti itu. Nah, ini isi hadis yang menganjurkan pentingnya kita melaksanakan sholat. Setelah wa iqamis sholat, wa ita'iz zakat, dan tunaikanlah zakat. Wa hajjil bait, dan berangkat haji bagi yang mampu. Dan tentunya di setiap bulan Ramadan, maka kita wajib melaksanakan puasa Ramadan. Seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini ketentuan-ketentuan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis tentang penjelasan perintah sholat sebagai kewajiban kita seorang muslim. Menjadi patokan dan dasar yang kuat. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lain, tentu tidak disampaikan di sini semua, ya. Singkat, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pengetahuan bersama tentang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tema berbagai macam sholat. Ini untuk tambahan, kita tentunya sudah terbiasa melaksanakan sholat, namun perlu sedikit Bapak jelaskan berkenaan dengan urutan gerakan sholat, ya. Jadi pertama ini ada nomor 1, berdiri tegak dan kita membaca niat. Kita mau mengerjakan sholat apa, ya? Apakah sholat wajib atau sholat sunnah? Kemudian setelah kita membaca niat, lalu kita takbiratul ihram.
takbiratul ihram, angkat kedua tangan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang ketiga, kita bersedekap. Nah, ini posisi tangan tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Ya. Kemudian di sini kita membaca doa iftitah sampai tuntas dan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat-surat pilihan. Nah, kembali diingatkan kalau kita sholat sendirian boleh dipanjangkan bacaannya. Kalau kita berjamaah, nah, hati-hati, kita perlu memperhatikan jamaah yang ikut, apalagi kalau kita menjadi seorang imam. Seperti itu, dipendekkan saja, sunnah ya. Banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang sholat jamaah. Kemudian setelah kita Al-Fatihah selesai, pendek selesai, kita ruku. Ini nomor keempat, kita ruku. Ya, kemudian bangkit dari ruku. Nomor 5, i'tidal. Lalu yang terakhir adalah sujud. Nah, tuntas rakaat pertama ya. Kemudian lakukan lagi pada gerakan semula untuk melanjutkan ke rakaat yang kedua. Nah, sholat ini. Nah, setelah rakaat yang kedua selesai, ya tahiyatul akhir selesai. Kalau kita sholat 2 rakaat, nah diakhiri dengan salam. Nah, seperti itu ya. Demikian penjelasan yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.